Kak Rohan, kamu emang perhatian banget. Kak Zhao suka makan ikan. Setiap kali kamu bantu buangin durinya. Hampir semua orang tahu, aku, Liang Rohan, suka banget sama Zhao Jingyi. Kak Rohan kamu ke Kak Zhao kita. Bener-bener tulus banget. Sampai selalu lengket terus deket dia, sampai kehilangan harga diri, lupa diri sendiri di mata semua orang. Cuman hidup buat terus nempel dia, kayak benalu. Tapi Kak Rohan, akhirnya kamu juga dapat kebahagiaan hari ini Kak Zhao pesen resto ini. Buat rayain anniversary kalian yang ke-7. Siapa tahu hari ini dia bakal lamar kamu. Iya. Tapi Kak Rohan, bukannya kamu alergi seafood? Kok Kak Zhao pesan restoran ini? Nggak apa-apa. Dia inget aja. Aku udah cukup senang. Pak Zhao, kok baru datang? Hari ini kan anniversary kamu sama Kak Rohan. Bang Zhoucheng Bang Songli. Adik Ziu kamu. Lama nggak ketemu 7 tahun. Akhirnya aku pulang ke Kak Jingyi. Terima kasih. Udah siapin makan penyambutan buat aku. Dan pesan resto seafood favoritku. Aku senang banget. Kak Rohan. Bro Zhao, hari ini kan anniversary kalian yang ke-7, bener kan? Kamu lupa ya? Anniversary. Ya rayain bareng aja, nggak masalah kan? Tapi Bro Zhao, Kak Rohan gak makan seafood loh. Kak Jingyi. Ikan di piring kamu nggak ada durinya. Aku mau itu. Kamu suka yang ini buat kamu. Bro Zhao, itu kan Kak Rohan pilih khusus buat kamu. Terus kenapa kamu paling suka buangin duri? Kamu juga nggak apa-apa kan? Kalau Ziu suka, ya kasih aja ke dia. Makasih ya Kak Rohan. Liang Rohan. Meski Kak Jingyi dulu pernah sayang kamu. Terus kenapa? Sekarang dia cuma mainan yang udah bosen. Aku ke toilet bentar. Bro Zhao, aku lihat. Kayaknya Kak Rohan beneran marah. Kamu gak takut dia ngajak putus? Putus mustahil. Dia nggak bisa tanpa aku. Perlu marah. Marah ya marah aja. Setiap marah juga nggak perlu dibujuk. Dia bakal balik sendiri juga. Emang paling jago, Zhao. Ayo minum. Minum. Jelek banget, Liang Rohan. Hidupmu memprihatinkan. Pak tua, kalau bulan ini uang keamanan nggak bayar. Kasih aja anakmu buat ganti utang. Hajar dia. Pak, kakimu. Han, jangan khawatir. Aku antar Om ke RS sekarang. Nak, kakiku sulit digerakkan. Setengah bulan ini kau gendong aku. Capek naik turun. Gak apa, Om. Anggap aku anak sendiri. Suruh-suruh aja. Bagus, Nak. Tapi aku takut mereka balik lagi ganggu Han. Tenang aja, Om. Ada aku, Hanan aman. Aku bakal jaga kalian. Dulu dia gendong ayahku pulang pergi 10 kali, aku putuskan kasih dia 10 kesempatan. Dia nggak akan tahu, hari ini terakhir. Oh, cium beneran. Kak Jingyi. Ini ciuman pertamaku. Lihat apa sih? Cuman main game. Nggak suka. Keluar aja. Bro Zhao lewat. Liang Rohan, hari ini kalau berani keluar, kita putus. Oke, putus aja. Aku udah pesan taksi, aku pergi dulu. Tapi tunggu. Sebelum kamu pergi, bersihin duri ikan di mangkuk Ziu bersihin buat aku. Kamu boleh tetap jadi temanku. Nggak perlu. Aku nggak kekurangan teman.
Bro Zhao, menurutku Kak Rohan beneran marah. Siapapun bisa tinggalkan Bro Zhao, tapi Kak Rohan nggak mungkin. Ayo, aku taruhan 3 hari. 3 hari lagi dia pasti balik. Udahlah, 3 hari. Paling lama 3 jam. 3 detik. 3 detik lagi dia akan buka pintu. Bro Zhao benar-benar bisa kendalikan Kak Rohan. 3, 2, 1. Bro Zhao kalah minum. Oke, masih ada harga diri dia. Dia nggak bakal bawa Maybach yang kamu kasih pergi gitu aja. Nggak mungkin Maybach itu dibeli dari uang pertama yang aku dapat. Kalau dia jual. Itu juga bukti hubungan kita benar-benar habis. Ayo, rayakan sebentar. Rayakan aku, Zhao. Hari ini akhirnya aku bebas dari beban ini. Ayo, minum. Cheers. Cheers! Bos, aku mau jual mobil. Liang Ruohan, mana madu saya? Tuan muda. Nona Liang semalam nggak pulang. Belum balik. Oke. Kali ini dia beneran tegas. Lihat aja dia bisa tahan berapa lama. Datang. Bro Zhao. Katanya hari ini kita main golf? Kok pakai baju begini? Kusut banget. Dan dasi ini. Jelek banget. Paman Wang kenapa sih? Tuan muda. Saya nggak tahu jadwal Anda. Biasanya Nona Liang yang atur jadwal Anda. Atur baju juga. Disetrika, disiapkan. Sudahlah, perutku nggak enak. Siapkan sup anti mabuk. Tuan muda, maksud Anda sup yang sering dimasak Nona Liang? Sup anti mabuk itu ya? Sup itu harus direbus. Butuh lebih dari 5 jam. Sekarang kayaknya nggak cukup waktu. Nona Liang. Kenapa? Keluarga Zhao sebesar ini. Kalau nggak ada Liang Ruohan, langsung kacau ya. Kemarin kamu keterlaluan banget. Gimana kalau minta maaf aja di WeChat? Maaf buat apa? Aku cukup lambaikan tangan. Dia pasti balik lagi. Tuan muda, kemarin waktu Nona Liang pergi, dia bawa semua dokumen. Udah baik-baikin dia. Dia kira dia siapa? Masih pura-pura di depan aku. Cewek kayak gini nggak perlu diperlakukan baik. Walau dia lakukan apa aja buat minta maaf, aku tetap cuek. Kelihatannya kali ini Kak Rohan serius. Nggak mungkin. Si Liang Ruohan cuma anjing di depanku. Aku lambaikan tangan. Dia pasti nurut balik. Kenapa nggak percaya? Liang Ruohan cepat balik. Aku kasih kesempatan terakhir. Cepat minta maaf. Lihat aja. Dia pasti langsung balas. Bro Zhao, Dia udah ngaku salah, kan? Kak Rohan udah blok kamu. Tuan muda barusan dari showroom mobil nelpon mobil Maybach Limited. Yang kamu kasih Nona Liang udah dijual sama dia. Udahlah, mobil aja udah dijual. Kali ini kalian mustahil balikan. Putus ya putus saja. Liang Ruohan, cuma burung kenari peliharaanku yang aku rawat saja. Aku mau lihat setelah dia pergi dariku, siapa yang mau rawat dia lagi. Nona Liang, mobil Anda ini edisi sangat terbatas. Koleksi langka. Dan masih hampir baru. Mungkin sebentar lagi harga tidak bisa naik. Harga nggak masalah, asal bisa dijual. Nona Liang ini 10 juta. Terima kasih. Bisa dibilang ini udah bebas finansial ya. Selanjutnya, penghargaan yang diumumkan adalah pengacara paling berpengaruh nasional. Dia umur 16. Udah jadi tokoh hukum. Murid Mr. Fu langsung naik 3 tingkat. Selamat buat pengacara Xie Yichen yang dapat pengacara paling berpengaruh nasional. Pengacara Xie Anda penerima termuda penghargaan ini. Dan sudah di puncak dunia. Bisa cerita lebih detail tentang perasaan Anda. Pengacara Xie dengar-dengar Amerika nawar kontrak fantastis 300 juta buat tarik Anda ke sana. Apa Anda akan setuju? Liang Ruohan, dulu impianmu adalah bantu orang kecil. Sekarang aku berhasil. Kamu terus di sisinya. Masih ingat mimpimu.
Kakak, kamu pulang. Liang Ruohan habiskan 5 tahun keliling negeri bantu banyak orang, tapi tetap tak bisa lupakanmu. Adik, mau balik ke keluarga Zhao. Kakak, aku sudah putus. Aku sudah siap mau mulai lagi. Selamat. Jadi kamu sudah pikirkan apa rencanamu nanti? Sebenarnya aku masih ingin jadi pengacara. Tapi sudah 7 tahun terbuang. Masih ada firma mau terima aku. Adik, sebagai partner utama di firma hukum Dingsong terbaik di Yuncheng, aku resmi undang kamu. Kantor kamu masih aku simpan. Kakak, Liang Ruohan sekarang sudah bebas dari cinta. Saatnya mulai baru. Berubah total. Yang paling aku suka, cium tatomu. Jangan pernah hapus tanda indah ini. Bukti kamu cintai aku. Halo, tolong hapus tatonya. Saat kamu bikin tato ini, kamu udah tahan sakit. Nonahan. Tato di tulang selangka. Itu sakit banget. Kamu yakin? Iya, Han. Kamu beneran yakin? Demi kamu sesakit apapun aku tahan. Nona Liang, hapus tato lebih sakit dari bikin tato. Yakin? Yakin, lakukan aja. Aku udah tahan banyak rasa sakit. Mulai sekarang. Nggak mau lagi sakit karena cinta. Itu kan pengacara Lin cantik banget. Pantas lulusan Amerika. Iya, pengacara Lin nggak cuma cakep, kerjanya juga jago, baru mulai kerja. Udah menangin beberapa kasus susah. Bener-bener ratu hukum baru. Menurutku sebentar lagi dia bisa pindah ke kantor ini. Kantor ini udah lama kosong. Kantor mewah. Cuma pengacara top di Yuncheng yang bisa duduk di kantor ini. Yang bisa duduk di kantor ini. Kemarin kepala bilang, hari ini ada pengumuman penting. Sepertinya kantor ini pasti jadi milikku. Ini baru ratu hukum. Jiao Luohang. Auranya keren banget. Iya, auranya luar biasa. Kayak pengacara Liang Ruohan. Kenapa kamu di sini? Aku kerja di sini. Kerja? Coba lihat muka sendiri. Lihat diri. Kamu itu siapa? Ibu rumah tangga yang gak ngerti apa-apa. Berani-beraninya kerja di firma hukum. Ibu rumah tangga? Gayanya gak kayak emak-emak. Aku tahu. Karena Kak Jingyi suka aku. Makanya kamu mau ikut-ikutan berdandan seperti pengacara. Jangan-jangan kamu kira Kak Jingyi bakal balik ke kamu. Aku nggak mau kayak kamu cari cowok di tempat sampah. Kamu satpam, cepat usir wanita ini. Hari ini bahkan Kepala Shi pun datang. Sepertinya firma hukum ini bakal berubah. Kepala Shi? Gimana, adik seperguruan kantor ini masih terawat kan? Aku benar-benar nggak nyangka. Sudah bertahun-tahun berlalu, kantornya masih sama kayak dulu. Tentu saja, kamu kan pengacara jenius nomor 1 di Yuncheng. Selain kamu, nggak ada yang pantas pindah ke kantor ini. Kami jaga baik-baik. Biar nunggu kamu balik. Mana mungkin wanita itu dulunya pengacara. Bahkan pengacara jenius, Makasih. Kasih ya. Ayo kerja cepetan. Aku antar kamu ketemu Pak Fu. Jenius pengacara, terus kenapa sekarang dia cuma burung kenari? Dikurung 7 tahun, dunia hukum udah beda, kantor ini. Akhirnya tetap jadi punyaku. Liang Ruohan tahun ini balik ke kantor hukum ya. Hidupku
Ada 3 penyesalan. Yang pertama, sistem hukum sekarang belum sempurna, susah putuskan kasus salah. Yang kedua, nggak punya anak. Yang ketiga, Liang Ruohan Guru, lihat siapa yang datang. Liang Ruohan, Guru, aku bukan gurumu, keluar. Aku tak mau lihat kamu. guru. Aku salah. Aku kecewakan harapanmu. Maaf. 7 tahun sudah. Karena kamu, aku tetap di garis depan. Aku hampir 70. Masih sidang di pengadilan. Hanya ingin, sebelum aku tutup usia, bisa jadikan kamu penerusku. Biar negara kita tambah 1 calon hakim berkualitas. Baru aku tenang. Aku tahu. Aku tahu semua. Guru. Meski kau tak anggap aku muridmu, kau tetap guruku yang paling aku hormati. Mulai detik ini, aku mulai lagi kerja keras sampai bisa jadi muridmu. Bangunlah. Masih sempat, masih bisa. Yi Chen, kamu bawa dia pelajari semua berkas 2 tahun ini. Baik, Guru. Nanti semua berkas 2 tahun ini di kantor akan aku serahkan padamu. Oke, Akhir-akhir ini kamu pasti capek banget. nggak apa-apa. Kalau aku udah pilih jadi pengacara lagi, aku pasti total. Ayo. Liang Ruohan, kenapa kamu di sini? Kenapa dia jadi beda banget? Kak Jingim, aku pusing banget. Liang Ruohan, berhenti. Jaga sikap di tempat umum. Liang Ruohan, kamu segitu ngebetnya ya? Aku tahu kamu pakai baju begini hari ini. Biar aku notice. Tapi kamu pilih orang kampung buat pulang bareng. Agak nggak level ya? Gini aja deh. Kamu minta maaf sama aku bolehin kamu pulang hari ini. Zhao Jingyi, kita udah putus, jangan kegeran lagi. Aku yang kegeran. Oke. Tapi dengerin cewek gue Zhao Jingyi. Meski udah nggak mau, buang aja. Nggak sembarang cowok bisa seenaknya dapetin. Jaga omongan kamu. Atau besok kamu dapat surat panggilan dari pengadilan. Liang Ruohan, kamu pura-pura jadi pengacara ya? Suka seragam ya? Aku suka. Cukup Zhao Jingyi. Aku nggak ada waktu ngurus kamu. Ayo pergi. Liang Ruohan, sudah cukup belum ributnya? Aku sudah izinkan kamu pulang. Jangan tak tahu diri ya. Aku tahu. Kamu nggak suka aku sama perempuan lain. Tapi perlu dibesar-besarkan gini. Kita sudah lama bareng. Bukan pertama kali juga. Ya, bukan pertama. Tapi ini ke-10. Ke-10. Apa masuk ke-10? 7 tahun lalu, kamu diam-diam bolak-balik 10 kali dari ayahku. Saat itu, aku sudah putuskan. Mau kasih kamu 10 kesempatan. Dari 3 tahun lalu sampai kemarin, 10 kesempatan sudah habis. Makanya aku pergi dari kamu. Sejak hari aku pergi, kita nggak ada kemungkinan lagi. Hidupku sudah lanjut. Selamat tinggal. Zhao Jingyi. Maaf,
Kakak senior, putusnya nggak bersih, bikin kamu lihat. Lihat begitu, aku nggak merasa itu lucu. Bukan cuma nggak lucu. Barusan kamu sangat bersinar. Sama waktu pertama aku lihat kamu. Liang Ruohan, ayah Zhou Xiao itu pemilik sekolah. Kalau masih ngotot, siap-siap saja diusir bareng dia. Sudahlah, Kak. Kita nggak bakal menang lawan dia. Jangan takut, aku akan membelakanmu. Anak dewan sekolah, so what? Bahkan raja bisa dihukum. Hukum berlaku buat semua. Pilihannya, minta maaf dan ganti biaya medis full. Atau ikut aku ke kantor polisi. Sialan lu. Jangan kira aku takut polisi. Kau mau aku minta maaf? Hah? No way. Ayo pergi. Pasal 234 KUHP sengaja lukai orang lain. Bisa dipenjara maks 3 tahun. Zhou, aku berhak curiga kamu sengaja melukai orang. Jangan kira bisa hafal pasal-pasal itu kamu keren. Kamu cuma mahasiswa. Tuan Zhou, kayaknya dia beneran pengacara. Katanya udah dipekerjakan firma hukum. Dia langsung diterima kerja. Mending keluarin duit, beresin urusan. Ini biaya obatnya. Hitung aja bonus dari kami. Minta maaf? Maaf, adik tingkat. Kak, makasih banyak. Sejak hari itu duniaku nggak lagi cuman hukum hitam putih. Tapi jadi penuh warna. Adik seperguruan, dengar-dengar kamu belum nemu tempat tinggal ya? Gimana kalau kamu pindah ke tempatku dulu? Pindah ke tempatmu. Maaf, maksudku, pindah ke komplek tempatku tinggal temanku di sana. Ada unit lagi buru-buru mau disewa. Mau lihat nggak? Itu jauh dari kantor hukum nggak? Nggak jauh. Persis di belakang kantor, jalan kaki 5 menit. Akses ke kantor top banget. Bagus banget, ayo sekarang kita lihat. Yuk. Nona Liang, unit ini baru pertama kali disewa. Silakan cek dulu, suka nggak? Harga nanti bisa dibahas. Oke. Vas ini aku tahu. Mahal banget. Ini agak lebay ya. Adik seperguruan unit ini cuma 800.000. 800. Serious? Nona Liang, jujur aja mungkin kesannya pamer. Aku sebenarnya nggak kekurangan uang unit ini. Aku selalu suka. Cuma pengen unit ini dijaga sama penyewa baik. Kamu juga adik seperguruan Shi, makanya harga temen 800. Makasih banget. Aku suka banget sama unit ini. Tenang aja, pasti aku bakal jaga baik-baik. Oke. Kamu nggak apa-apa, sewa 80 juta per bulan. Kamu bayar cuma 8 juta. Pantas kamu orang terkaya di Yunceng Putra, tertua keluarga Shi. Gaya deketinnya bener-bener agresif. Tapi kalau kamu terangin identitasmu, keluarga Zhao yang kecil itu nggak layak ngelayanin kamu. Junior perempuanku ini. Kamu nggak ngerti. Mending kamu urus urusanmu dulu. Oke, aku pergi. Biar aku nggak ganggu kalian. Biar bisa akrab lagi. Junior, nih kunci pegang dulu. Silakan lihat-lihat. Aku ada urusan. Pamitan dulu. Oke, terima kasih senior.
lanjut aja urusanmu, nggak usah urus aku. Live di sini. Kamu tinggal di seberang. Tetangga baruku. Nanti tolong bimbing aku ya. Paman Wang, mana obat maku? Biar aku cari dulu Nona Liang yang siapin. Udah ketemu belum? Tuan muda, saya belum nemu. Kamu sudah sial bener hari ini. Dulu nggak pernah sampai sini. Dulu kalau aku nggak enak badan Han pasti Han. Paman Wang, pinjam HP bentar. Cepat. Oke, Tuan muda. Ada apa memang, Paman Wang? Halo, Han. Perutku sakit. Kenapa cari aku kalau perutmu sakit? Aku bukan dokter. Tuan muda, kamu sudah sakit parah begini. Mau diantar ke RS? Pergi. Tuan muda, Nyonya, dokter sudah periksa. Itu gastritis akut. Tuan muda sudah minum obat dan tidur. Nyonya, Nona Liang sudah putus sama Tuan muda. Buli, jangan telepon aku lagi. Aku udah putus sama anak ibu. Mulai sekarang urusannya nggak ada hubungannya sama aku. Bunda angkat. Kak Jingyi udah baik kan? Bunda, santai aja. Mulai sekarang aku akan rawat Kak Jingyi baik-baik. Han. Jingyi, bangunlah. Aku nggak bisa tanpamu, Jingyi. Han. Kenapa kamu? Kak Jingyi, perlu apa? Biar aku ambil. Mana Liang Ruohan? Lagi ambil makan buatku ya. Barusan Nyonya telepon Nona Liang minta dia langsung ke sini. Aku tunggu Liang Ruohan bawain sarapan buatku aja. Lagian, dia pasti nurut kata mamaku. Cita-citanya terbesar nikah sama keluarga Zhao. Nona Liang itu udah blokir Nyonya. Bro Zhao, Kalau nggak salah, terakhir kamu dirawat 3 tahun lalu. Waktu itu kamu minum sampai lambung berdarah. Kak Ruohan panik banget. Dia jaga kamu siang malam sebulan penuh. Jingyi, aku masak bubur untukmu, minumlah sedikit. Pergilah. Aku tak mau lihat kamu. Kita putus saja. Aku nggak pergi. Jangan usir aku. Aku tahu kamu begitu karena perusahaanmu masalah dana. Takut membebani aku. Aku punya 180.000. Itu tabungan aku. Semua buat kamu. Jangan. Aku, Zhao Jingyi, tak bisa ambil uang wanitaku. Dan aku tahu,
Itu uang kamu buat ayahmu beli kaki palsu. Jingin, nggak apa-apa. Aku percaya kamu. Aku yakin kamu bisa lewat krisis dan sukses. Han, aku nggak pantas kamu baik begitu. Jingin, kamu demi aku putus sama keluargamu. Aku ingat itu semua. Selama kamu tak tinggalkan aku juga nggak ninggalin kamu. Liang Ruohan aku, Zhao Jingyi pasti setia padamu. Song Li, dia nggak datang kali ini. Kak Jingim. Nggak apa-apa, nanti aku rawat kamu. Pergi. Song Li, pinjam Happy kamu cepat. Bro Zhao, ngomong baik-baik. Halo Liang Ruohan, kamu belum pulang. Zhao Jingyi, kamu tahu kita udah putus. Dan itu bukan rumahku lagi. Ku tutup ya, berani-beraninya. Apalagi? Oke, mau main dingin ya. Sertifikat advokat kamu itu, dan sertifikat kesayangan kamu kalau kamu nggak pulang. Aku bakar semua. Tuan Muda, kamu belum sembuh. Liang Ruohan, akhirnya kamu pulang juga. Zhao Jingyi, kenapa mobil ini di sini? Han, aku tahu kamu nggak rela. Jadi aku beli lagi mobil ini. Aku nggak ada waktu buat debat. Kasih aku barangnya. Liang Ruohan, kamu putusin aku jual mobil mewah pemberianku, dapat 10 juta. Ternyata kamu juga mata duitan. Bilang aja dari awal. Lepasin. 10 juta untuk 7 tahun hidupmu. Tetap sama aku aja. Ini dan ini 1 miliar kali 10 plus mobil ini. Cukup buat 7 tahun lagi. Zhao Jingyi, kamu brengsek. Dulu kamu yang nangis-nangis, minta aku tolak tawaran kantor hukum. Demi mulai usaha sama kamu. Aku yang urus hukum perusahaan, aku juga yang urus saham sama partner. Aku cuma ambil hakku saja. Iya. Awal mula usaha memang aku dibantu sama kamu, tapi terus kenapa Liang Ruohan, umur kamu udah 26, kau sudah buang waktuku 7 tahun. Sekarang, keluarga, kekuasaan, latar belakang. Kamu ini nggak punya apa-apa. Tinggalin aku, kamu bisa apa? Lepasin aku. Kita udah putus. Putus. Liang Ruohan, kamu cuma aksesori Zhao Jingyi. Tanpa izinku, kamu nggak layak. Lepasin aku. Jangan pura-pura. Bukannya kamu suka aku sentuh begini. Zhao Jingyi, lepaskan aku. Kenapa kamu lama banget? Zhao Jingyi, kamu gila ya? Bukannya udah kubilang
Waktu ngelakuin harus serius. Lepasin aku, mau ngapain? Liang Ruohan, ngapain kamu sok polos depan aku? Seluruh tubuhmu luar dalam. Apa sih yang belum pernah kusentuh? Zhao Jingyi, brengsek. Bagus pukulannya. Kamu juga tahu, aku bosan sama kamu. Diam aja. Kayak ikan mati. Kelihatannya 2 hari ini kamu belajar gaya baru. Ayo tunjukkan. Mungkin aku maafin kamu. Lepasin aku. Kamu nggak apa-apa. Siapa kamu? Aku main sama cewekku sendiri. Ngapain urus? Liang Ruohan. Jangan-jangan ini si magang miskin yang kamu cari itu. Dia bisa bikin kamu puas. Aku tanya kamu. Dia ngerti kamu kayak aku. Dia tahu kapan kamu paling nyaman. Zhao Jingyi, kamu jijik banget. Han. Han, kamu balik dulu. Sisanya biar aku urus. Pukulan ini buat Liang Ruohan. Berani-beraninya kamu mukul aku. Pukulan ini, emang aku pengen mukul sampah kayak kamu. Liang Ruohan itu manusia, bukan barang yang suka-suka, datang dan pergi sesuka hati. Kalau nggak ngerti hormat orang, biar aku ajarin. Liang Ruohan. Cuma kamu bisa cari cowok. Cuma kamu yang aku mau. Sini malam ini. Siapa yang bisa puasin aku? Semua ini jadi miliknya. Tuan Muda Zhao, aku minum buat kamu. Minum polos gini nggak seru, ayo kita main yang seru. Gimana kalau minum wine couple? Tuan Muda Zhao. Kita. Bro Zhao, sama-sama cari cewek, santai aja. Kenapa? Masih mikirin Jirohan itu setia banget. Dia pantas? Bro Zhao, Siapa lo? Keluar sekarang. Kalian keluar dulu. Kak Jingyi. Kak Jingyi, kenapa dorong aku? Sudah malam. Aku cari orang antar kamu pulang. Kak Jingyi, aku juga bisa temani kamu minum. Pergi! bro, yang udah di tangan malah kabur. Nggak mau tanggung jawab. Ribet banget. Lalu kenapa dulu kejar Kak Ruohan ngejar selama itu? Liang Ruohan. Dia beda. Dia cuma milikku.
Jangan dekati aku. Aku sudah tahu, malam ini pasti nggak bisa tidur. Kak, pas banget kamu datang. Aku mau tanya kasus ke kamu. Oke, Kasus ini. Soal pembagian harta dan hak asuh anak. Ruohan. Kalau terlalu sedih, nangis saja. Di depanku. Nggak perlu pura-pura kuat. Aku nggak apa-apa. Anjing gigit orang. Masak aku harus sedih soal anjing? Jujur ya, aku emang takut. Tapi bukan takut dia. Aku takut balik ke masa lalu. Jadi aku harus lebih usaha. Nggak boleh kecewain diri lagi. Oke, aku temani kamu. Sebenarnya titik sulit kasus ini utamanya di hubungan kedua pihak. Bukan cuma soal nikah. Tapi ibu angkat, aku dengar katanya Pak Fu itu sangat jujur. Dia nggak pernah terima hadiah. Bagus banget. Kalau aku jadi murid terakhir Pak Fu, itu bukti aku lebih hebat dari Liang Ruohan. Nanti Kak Jingi pasti suka aku. Liang Ruohan. Liang Ruohan. Kok kamu di sini? Nih, Zhao, aku kasih kata nih. Keanggunan itu dipelihara hati, nggak cuma makeup luar. Kebetulan banget, saya juga siap belajar sama Pak Fu. Jangan mimpi. Cuma kamu cuma pengasuh yang Gege Jingi sewa. Tolong sadar posisi. Bu angkat, kamu bicara apa? Pak Fu datang. Maaf, tolong minggir, Liang Ruohan tamu saya. Murid saya ada dua syarat, skill dan karakter. Soal skill, di dunia hukum Jiang Cheng, saya belum pernah dengar nama Nona Lin. Soal karakter, haha, saya lihat sendiri. Han Han, ayo kita pergi. Biar saya Bu Guru. Pasti dia itu asisten bayaran Tuan Fu. Benar. Sebentar lagi perusahaan kita akan adakan seleksi elit hukum, Yuncheng lomba pemilihan. Ini pasti buat pilih murid Tuan Fu. Nanti kalau aku jadi murid terakhir, Tuan Fu mau lihat dia masih songong apa enggak.
Makasih, Bunda. Ruhan, ini hadiah buatmu. Selamat ya, kamu juara satu ujian. Mengungguli peringkat 2, sampai 80 poin selisihnya. Ini rekor selisih terbesar selama ini. Ini semua berlian. Kelihatan mahal banget. Dan ada banyak aku nggak bisa terima. 99 butir artinya awet terus. Nggak mahal kok. Cuma setengah bulan gaji. Setengah bulan? Setengah bulan gaji kakak bisa jutaan ya? Kamu terlalu berlebihan. Sebenarnya ini setengah laba grup share. Ruhan, ini hadiah demi kehidupan barumu. Harus diterima bagiku. Kamu kayak berlian beneran. Cuma tertutup sesaat. Buka bungkusnya aja. Tak ada yang lebih bersinar dari kamu. Terima kasih. Kakak. Oke, aku segera jemput kamu. Siap. Guru sudah sampai. Ruhan, kantor hukum ada urusan. Aku harus ke sana. Maaf, nggak bisa temani kamu. Nggak apa-apa, kakak senior. Aku jemput guru sendiri aja. Kamu urus aja urusanmu. Liang Ruohan. Liang Ruohan. Siapa suruh kamu ke sini? Ibu angkat. Dia pasti gagal ujian Ruohan. Makan bareng nggak malu kok. Bukannya kamu kerja jadi pembantu. Kebetulan kita pesan banyak makanan. Nggak habis. Kamu bisa bungkus sisanya. Jadi hemat satu kali makan kan? Han, kamu mau jadi murid terakhir, Pak Fu. Ngapain urusan sama kamu? Han, aku tahu kamu ngelakuin ini semua. Biar aku ngakuin kamu. Tapi nggak usah khawatir. Walau kamu bukan murid terakhir, Pak Fu. Aku juga nggak peduli. Kalau kamu minta maaf ke aku akan lupakan semua. So, kita masih bisa seperti dulu. Menurutku, siapa berani suruh dia balik ke masa lalu? Bukankah ini legenda? Di dunia hukum Fushui Sheng Tenfu, kan? Tenfu, aku dapat juara 2 nasional kali ini. Anda sengaja datang buat ucapkan selamat ke aku. Kamu siapa? Aku cari dia. Dia juara satu ujian kali ini. Juara satu. Dia 80 poin di atas Zio. Juara satu itu? Ujian pengacara nasional tahun ini, kan? Betul. 7 tahun ini kamu urusan aku. Gimana bisa dapat nilai bagus begini? Han, bukannya kamu cuma punya sertifikat pengacara pemula. Kok tiba-tiba jadi jago? Dia emang selalu jago. Justru karena kamu ngerepotin dia 7 tahun, kalau enggak, dia sudah pasti tokoh hebat di dunia hukum Jiangcheng. Han, aku. Zhao Jingyi, kamu nggak pernah ngerti aku, juga nggak pernah kenal diri sendiri. Burung tidak meninggalkan sangkar. Bukan karena sangkar kuat, tapi karena dia rela meninggalkan dunia luar, tetap di dalam. Tapi sekarang aku nggak mau lagi. Mulai sekarang, langit luas di luar. Silakan terbang bebas. Ayo kita rayakan hidup barumu. Silakan, Guru. Tuan Fu. Memang pantas jadi Kak Ruohan. Sekali turun tangan langsung juara 1. Aku sudah putus sama Liang Ruohan. Kamu nggak perlu muji dia demi aku. Nggak usah puji dia. Kak Zhao, sebenarnya menurutku Kak Ruohan memang hebat. Dulu aku punya teman. Minta tolong cari orang bantu urus kasus. Kasusnya susah. Banyak pengacara nggak berani ambil. Akhirnya Kak Ruohan yang bantu. Liang Ruohan yang kamu maksud. Setiap hari aku di rumah nungguin Liang Ruohan. Itu benar dia?
Liang Ruohan cuma orang miskin yang cuma bisa belajar. Kalau urus kasus beneran, dia nggak bakal bisa kalahin aku, Han Han. Aku kangen kamu pergi. Selain Han Han, aku nggak mau siapa-siapa. Ini barang wanita jalang itu, pakai dulu. Kalian tinggal tidur bareng. Lihat dia masih bisa ingkar nggak? Jing Yi, ini aku Han Han. Ini aku pulang. Kamu kangen aku nggak? Aku tahu kamu nggak bisa jauh dari aku. Ganggu banget. Apa maumu? Kenapa kamu di tempat tidurku? Kak Jing Yi, semalam kamu mabuk. Aku antar kamu pulang, kamu terus pegang aku. Aku bilang, jangan, kamu tetap maksa. Nggak mungkin. Mana mungkin aku sentuh cewek lain? Ini pertama kaliku. Kamu nggak mau tanggung jawab ya? Dia berani coba aja. Aku tahu kamu mikir apa. Tapi perlakuanmu ke Ziu, kamu harus kasih penjelasan. Kalau enggak, aku nggak akan maafin. Nggak bilang nggak mau tanggung jawab? Pilih waktu saja, langsung tunangan. Aku bilang sama kamu, dengar nggak? Terserah kalian. Ziu, Mama angkat ajak kamu ketemu penguji utama ujian ini. Dia murid favorit Pak Fu. Kalau dia mau bantu, kamu pasti bisa lewati Liang Ruohan. Jadi murid terakhir Pak Fu. Makasih Mama angkat. Kok kamu? Halo Pak Xie, ini anak baptisku Lin Ziu. Tidak terima hadiah. Kok dia jadi murid Pak Fu? Liang Ruohan, kenapa kamu? Kamu benar-benar nggak tahu malu. Biar lolos ujian, kamu sampai pindah depan rumah penguji. Liang Ruohan, nggak dengar apa yang kukatakan, berhenti. Liang Ruohan, kita lihat saja nanti. Cepat selidiki hubungan Liang Ruohan dan Xie Yichen. Liang Ruohan, dapat juara 1, lalu kenapa? Dengan ini, ku buat kamu jadi aib dunia hukum Yunchang. Maaf Nona Liang, sebelum selesai diselidiki, kamu nggak boleh masuk. Ada magang demi jadi murid tertutup Pak Fu. Katanya tidur sama semua senior. Pak Fu yang hampir 70 tahun juga nggak lolos. Berita itu maksudnya dia kan? Lihat tuh. Iya nggak sih? Dia itu si Daji hukum kan? Ayo pergi sial. Cepat pergi deh. Han Han. Aku yakin kamu difitnah. Kamu nggak sebodoh itu. Tentu saja aku. Hanan, asal kamu mau minta maaf ke aku bisa bantu selesaikan ini. Aku nggak butuh bantuanmu. Han Han,
Gosip gini bisa hancurin kamu. Kamu ini bukan demi aku, tapi buat kepuasan sendiri. Demi gengsi jadi penyelamat. Kamu pengen aku kesusahan? Terus nangis-nangis nunggu kamu datang nolongin aku. Biar kamu bisa pegang kelemahanku. Terus seret aku ke bawah. Liang Ruohan, kamu bakal nyesel. Kamu cuma sepatu bekas yang udah dipakai. Nggak ada cowok yang mau sama kamu. Itu cewek barusan itu si Daji pengacara, ya? Iya, betul. Itu dia. Ngomong gitu lagi, kupukul mulutmu. Orangnya aja nggak protes kok. Kamu si tukang ngejilat ngapain sih heboh? Kamu... Hei! Segera suruh orang hapus hot search Liang Ruohan. Hot search Tin, Zhao sudah ditekan. Katanya itu orang terkaya di Yuncheng, putra tertua keluarga Xie yang bertindak. Identitas dia sangat misterius. Tak pernah muncul di depan umum. Kenapa dia bantu Liang Ruohan? Segera cari tahu untukku. Siap. Liang Ruohan, aku tahu kamu nggak bisa tanpa cowok. Kak, kamu gerak cepat juga. Hot search langsung disingkirkan. Bukan aku yang lakukan. Aku cuma tambahin traffic di hot search baru. Hot search baru? Liang Ruohan, intern dari Ding Song Law Firm. Waktu masa uji publik, dia protes nilai secara terbuka. Minta proses ujian diumumkan pengumuman seperti berikut. Keren juga giliranmu, Kak Xie. Karena lab forensik bilang itu asli batu permata yang saya beli. Waktu dijual lagi, lab yang sama bilang itu palsu. Haruskah lab itu ganti rugi? Ini susah banget. Iya, pengacara tanpa 5 tahun pengalaman. Juga nggak bisa jawab. Dia cuma magang. Lu sengaja nyusahin. Sulitnya kasus ini. Karena barangnya unik. Susah kayak barang lain. Nggak ada standar nilai jelas. Partner firma hukum Ding Song pengacara Xie Yichen buka-bukaan Soal suap Lin Ziu. Nilai ujian Lin Ziu dibatalkan. Ternyata dia yang nyebar rumor. Orang DGN moral buruk begini, gimana bisa jadi pengacara? Kudengar dia adik angkat Zhao. Zhao family emang jijik. Berapapun biayanya singkirin hot search buat saya. Nyonya tua media resmi udah repost. udah telat. Semuanya gara-gara Liang Ruohan. Kalau tidak, aku pasti. Jadi murid terakhir Pak Fu mata Xie Yichen itu gimana sih? Bu angkat kita sekarang gimana? Ini buku harian Han Han. 25 Agustus 2017 hari ini Ulta Jingyi. Kami beda jauh. Tapi dia ngejar aku 3 tahun. Aku putuskan jadi pacarnya. Tahun ini kerja 5 tempat. Dapat 68.000 yuan. Buat pengobatan ayah habis 40.000 sisa. 28.000. Buat beli hadiah Ulta Jingyi. Han Han, ini hadiah ulta pertama yang kamu kasih aku. Aku pasti pakai tiap hari. Kayak kamu selalu di sisiku. Oke, 25 Agustus 2021. Hari ini ulang tahun kelima setelah aku dan Jing Yi jadian. Jadi konsultan hukum di waktu luang dapat 120.000, kirim ke ayah 90.000. Jam tangan yang aku kasih, Jing Yi udah tua, gantiin yang baru. Jing Yi, aku lihat jam tanganmu udah tua. Ini buat kamu. Yang kamu kasih aku, udah ku ganti dari dulu. Liang Ruohan, jam tangan jadi gengsi pria. Dengan statusku sekarang, kamu suruh aku pakai jam ini. Keluar rumah. Sengaja ya mau bikin aku malu.
Ternyata di balik yang tak kulihat, dia sudah lakukan banyak hal buatku. Kamu punya waktu 1 hari, harus temukan Liang Ruohan. Siap. Masuk. Kenapa masih kerja? Nggak ada pilihan. Banyak utang selama 7 tahun ini. Akhirnya ujian selesai. Jadi nggak mau pikirin hal itu. Ayo, aku ajak kamu jalan. Kemana? Besar banget ya. Pesankan tiket paling pagi menuju Huaxi Manor. Siapa Zhao? Gimana tempat yang kupilih, oke kan? Luas. Silakan makan, minum, dan main. Makasih. Kakak seniorku pikir kamu cuma ajak aku jalan-jalan di resort desa. Ternyata sejauh ini, Kejutan kan? Udah, nggak usah ngomong. Kita lihat kamar dulu. Kamu benar. Ini memang rumahku resort keluarga si anak sulung. Han, aku tahu kamu masih sedih karena aku cuek sebelumnya. Hari ini aku datang khusus minta maaf sama kamu. Boleh nggak kamu maafin aku? Kak Jing Is, kamu nakal banget. Di bawah liburan aja nggak bilang. Zhao Jingyik, kamu lucu juga. Aku belum pernah lihat ada cowok minta maaf, tapi bawa cewek lain. Bukan Hanan. Dengar dulu penjelasanku. Aku nggak mau dengar alasanmu. Kakak barusan kan kamu bilang mau ajak aku jalan-jalan. Oke, ayo. Siapa suruh kamu ke sini? Asisten Chen bilang kamu mau ke resort sendirian. Aku pikir nggak seru sendirian. Jadi aku beli tiket buat temenin kamu. Sok tahu. Enak banget. Bisa hirup udara segar kadang-kadang. Lihat pemandangan asyik juga. Asal kamu suka, itu bagus. Hai Kak Ganteng, besok bawa pacar ke forest party kami nggak? Sekarang lagi cari flower fairy terindah tahunan di Huaxi Resort. Maaf, aku bukan pacarnya. Santai aja. Kita pasti ikut. Oke, makasih. Kak, maaf. Aku tadi nggak seharusnya tarik kamu buat pura-pura. Nggak usah minta maaf. Aku nggak pura-pura. Aku agak capek. Aku balik kamar dulu. Han, aku nggak mau jadi kakak seniormu. Aku mau jadi pacarmu. Liang Ruohan, aku suka kamu. Aku. Kamu nggak usah terbebani. Aku bukan mau minta jawabanmu. Aku cuma mau bilang, meski kamu sudah tinggalkan keluarga Zhao, tapi jangan khawatir. Aku bakal selalu temani kamu. Kamu bebas lakukan apapun. Apapun yang terjadi, aku yang backup kamu. Selamat datang di pesta hutan kami hari ini. Siapa yang dapat bunga matahari terbanyak? Dialah bidadari bunga terindah di Huaxi Manor tahun ini. Sekarang silakan para wanita cantik. Ambil undian. Cih, muka kayak begitu mau jadi bidadari bunga. Setelah lomba, mulai cewek yang dapat nomor undi. Silakan tampilkan bakat. Pertunjukan bakat. Aku juga mau lihat tante kayak gitu. Punya bakat apa? Kak Jing Is. Aku ke sana telepon dulu. Aduh, Kak Rohan.
Kamu juga di sini? Jangan-jangan kamu mau ikut lomba bidadari bunga yang norak itu? Lombanya emang norak, tapi Nona Lin yang elegan juga ikut. Bukankah kamu juga nonton? Kamu. Selanjutnya, mari kita sambut putri nomor 1 naik panggung. Han Han. Aduh, maaf ya. Selanjutnya, mari kita sambut putri nomor 1 naik panggung. Ruahan, bukankah kamu nomor 1? Giliranmu, cepat naik. Han Han. Rokmu sudah robek, mana bisa tampil. Gimana kalau kita mundur aja? Biar aku bilang ke mereka. Ini urusanku, bukan urusanmu. Putri nomor 1 ada di sini. Nomor 1, giliranmu tampil. Kenapa sih? Jangan-jangan nomor 1 kabur lagi. Iya, kok belum naik juga? Nggak ada bakat, kenapa daftar? Cuma buang-buang waktu. Aku mau lihat kamu gimana nanti. Han Han, mau ngapain? Maaf semuanya, nomor 1. Nomor 1 mundur. Maaf semua, aku telat. Aku sudah siap. Baiklah, sekarang silakan nomor 1 tampilkan bakatnya. Wah, cantik banget. Lagunya satu lagi. Bagus banget kayak peri bunga. Liang Ruahan, aku nggak akan biarkan kamu senang lama-lama. Silakan penonton pilih peri bunga tercantik di Huaxi Manor. Terima kasih. Terima kasih. Selamat buat nomor 1. Jadi peri bunga paling cantik di Huaxi Manor. Makasih. Liang Ruahan sudah siap? Ini 100 paku payung. Khusus aku siapin buatmu. Tunggu muka cantik licik itu hilang. Lihat siapa lagi yang bakal cinta padamu. Makasih. Han Han. Tenang aja, Han Han. Aku bakal lindungi kamu. Han Han, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ayo pergi. Kak Jingi, kamu terluka. Liang Ruahan, dengar nggak? Aku berdarah. Liang Ruahan, jangan pergi. Zhao Jingi, kita udah nggak bisa balik kayak dulu. Kak Jingi, aku tahu kamu masih suka Kak Ruahan. Tapi kamu nggak bisa abaikan dirimu sendiri. Apa maksudmu? Jadi aku masih cinta Liang Ruahan? Lukamu. Istirahat dulu. Aku ada urusan. Nggak nyangka kamu bisa nari juga. Keren. Makasih. Liang Ruahan, aku mau bicara. Aku nggak mau dengar. Han Han, tahu nggak? Barusan kamu hampir celaka. Aku baru sadar. Orang yang kucinta itu kamu. Banyak hal yang pengen kuomongin. Masuk dulu, yuk kita bicara. Apa yang kamu sembunyikan? Katakan saja di sini. Oke. Hanan, maaf. Aku tahu dulu aku banyak menyakitimu tentang Ziyu. Aku anggap dia adikku. Dia yang mulai goda aku waktu itu. Aku bakal putus sama dia. Percaya aku. Aku cuma cinta kamu. Han Han, kita baikan ya. Semua yang kamu bilang Lin Ziyu tahu nggak? Zhao Jingi, kamu jijik.
Aku ulang terakhir kali. Kita nggak mungkin lagi. Aku nggak bakal maafin kamu. Juga nggak bakal balikan. Liang Ruohan, aku udah minta maaf, kamu mau apa lagi? Dia cuma adikku. Lagian aku udah janji putus sama dia. Kamu lupa, waktu keluargamu dibully preman, siapa yang nolong kamu? Supaya bisa sama kamu, aku putus kontak sama keluargaku. Kau lupa semua itu? Aku nggak lupa. Tapi 7 tahun terakhir semua itu hilang tak tersisa. Aku nggak utang apa-apa. Berhenti moralin aku. Aku nggak terima cara itu. Han, kamu berubah. Kenapa kamu jadi setega ini? Aku tahu. Kamu memang sudah lama sama pria ini, makanya kalian dekat. Jadi kamu kejam banget ke aku. Aku nggak ada yang mau dikatakan. Tolong minggir. Kami mau istirahat. Penada. Kamu suka banget pakai barang bekas orang lain gitu. Kamu tahu nggak? Semua pertamanya dia itu buat aku. Setiap bagian tubuh dia udah aku tandai. Nggak percaya? Lihat aja. Ciao Jingi, lihat baik-baik. Aku bukan lagi Liang Ruohan yang dulu cuma cinta kamu. Mustahil. Itu tato khusus dia buat aku. Ciao Jingi. Cuma pria paling payah yang pikir ceweknya pergi karena pria lain. Mereka kelihatan sombong. Padahal cuman bayi gede minder dan penakut. Nggak mungkin. Kamu tetap nggak bisa hormati wanita. Tapi nggak lama lagi, kamu bakal kena akibatnya. Kamu siapa berani ngomelin aku? Kami mau ke kamar istirahat. Silakan. Kakak, maaf bikin kamu lihat kayak gini. Adik, aku cuma kasihan sama kamu. Liang Ruohan. Keluar. Mau lepas dari dia sepenuhnya? Apa yang harus kulakukan? Pikirkan baik-baik. Kamu harus tidur dengan pria ini. Aku nggak akan pernah nikahi kamu. Suara ini? Liang Ruohan, keluar sini. Kenapa kamu sama pria lain? Aku nggak izinkan. Maaf Han. Maaf ganggu kamu. Aku nggak tahan. Semoga kamu nggak anggap aku brengsek. Bukan ya? Aku bukan. Kupikir iya. Tapi takut kamu anggap beneran. Tambah 1 gelas lagi? Oke. Ada 20 juta di kartu ini. Aku mau sendiri sekarang. Cepat keluar dari sini. Oke, siapa yang harus keluar? Xie Yichen. Zhao Jingyi, apa hakmu usir dia? Karena aku lebih kaya dari dia, lebih berkuasa dari dia. Cuma buruh biasa, berani sentuh wanitaku. Lihat ya, aku nggak cuma usir dia dari sini, juga bikin dia nggak punya tempat di Yuncheng. Kamu nggak tahu malu. Aku nggak tahu malu. Liang Ruohan, kecuali kamu dapat yang lebih kaya dari aku dan lebih berkuasa dari aku. Seumur hidup kamu nggak akan bebas dariku. Ngapain bengong aja, suruh dia cepat pergi. Pak, maaf. Yang mau diusir itu kamu. Keamanan. Segera kosongkan barang-barang di 806. Apa katanya? Kenapa kamu suruh aku pergi? Karena duit di sini nggak laku. Tuan muda. Tuan muda, siapa sebenarnya kamu? Kamu bakal tahu segera. Angkat telepon dulu. Buruk nih, nak cepat pulang
Grup Xi nggak cuma batalkan hak tender perusahaan kita, tapi juga blokir grup Zhou keluar. Saham anjlok parah, rugi besar. Apa kamu bilang? Kamu putra sulung terkaya keluarga Xie. Geijing, kenapa koper kita dibuangin semua? Karena pemilik Huaxi Manoria tuan muda keluarga kami. Dia berhak usir siapapun. Silakan tinggalkan. Dalam 1 menit. Aku bakal tunjukkan kebenaran. Ternyata kamu tuan muda, Sheikh. Kenapa sembunyiin identitas? Ruhan, karena aku rasa status nggak penting. Cinta ke kamu lebih penting. Tapi aku nggak bakal izinkan Zhao Jingyi pakai kekuasaan lucunya buat tekan kamu. Kak Jingyi, aku temani kamu minum. Lihat baik-baik soal semalam. Ternyata kamu yang suruh. Aku... Lin Xiu, kupikir kamu polos dan baik. Nggak nyangka kamu ternyata jahat gini. Kita putus. Kak Jingyi, dengar penjelasanku. Aku cuma terlalu cinta kamu, jadi hilang akal. Lagian Kak Ruhan juga nggak kenapa-kenapa kan? Kasih aku 1 kesempatan lagi. Nggak mungkin. Aku nggak bakal izinkan siapapun sakitin Liang Ruohan. Sekarang pergi cepat. Kak Jingyi, aku bantu lepasin bajumu. Kamu kasih aku obat ya? Jadi hari itu kamu pakai bajunya Liang Ruohan. Enggak kok. Kamu aja yang terlalu rinduin dia, terus-menerus manggil namanya, kayak orang kasihan. Aku cuma lihat kamu sedih banget, mau nyamar jadi dia buat hibur kamu. Kak Jingyi, kamu kan pengen Kak Ruohan. Kamu masih bisa anggap aku dia. Pergi. Kamu nggak pantas jadi pengganti Liang Ruohan. Jangan kira cuma karena aku tidur sama kamu sekali, kamu jadi berpikir kamu penting. Perempuan kayak kamu udah sering aku lihat. Demi uang rela buang harga diri. Aku acungkan tangan aja, mereka kayak anjing langsung datang menjilat. Jijik banget. Kak Jingyi, Pergi. Paman Wang, siapkan obat muntah buatku. kenapa? Kenapa mending muntah daripada tidur sama aku? Kenapa tiba-tiba mati airnya? Meteran air di mana? Kamu ngapain? Aku cari meteran air. Cari meteran air? Biar aku bantu. Mah. Nak, bukan mama nyalahin kamu, main boleh. Tetap jaga privasi ya. Tante, bukan seperti yang tante pikir. Nggak usah jelasin. Ini ada 5 juta, ambil aja. Mah. Jangan jauhi anakku. Anakku ini susah payah akhirnya bisa terbuka. Hari ini aku harus pertahankan kamu. Ayo, Tante. Ayo belanja bareng. Ayo, sini. Ziu, Xiaoyi itu cuma belum bisa move on. Selama ada Tante di sini. Menjadi menantu keluarga Zhao pasti milikmu. Makasih, Ibu angkat. Keluarga Zhao hampir bangkrut. Siapa peduli? Masih harus cari cara tipu sedikit. Uang perempuan bodoh ini. Dengar-dengar Nyonya Xie juga bakal hadir di lelang ini.
Kalung ini lumayan bagus warnanya. Lelang 5 juta bantu aku dapatkan. Mau aku kasih buat Nyonya Shi? Oke, ibu angkat. 5 juta. 5 juta. Pertama, 5 juta. Kedua, 5 juta. Ketiga. Deal. Ternyata kamu. Liang Ruohan, tempat beginian juga bisa kamu datangi? Pasti nempel sama orang kaya, kan? Cewek dari kampung kayak dia cuma jadi mainan kita orang kaya. Mau nikah sama konglomerat mimpi saja. Lihat sini. Kalung mutiara Starlight yang aku baru menang dengan 20 juta kayaknya cocok banget buatmu. Coba pakai yuk. 20 juta, Nyonya Shi. Liang Ruohan ternyata dekat Nyonya Shi. Kayaknya aku harus pergi sekarang juga. Nyonya Shi, perempuan jalang itu malah naksir keluarga Anda. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dia cuma cewek simpanan luar. Anak saya pelihara dia 7 tahun cuma buat mainan. Entah berapa kali anak saya sudah tidur sama dia. Perempuan jalang ini masih sempat nipu kami uang pesangon mahal. Kalau begitu, hadiah ini harus saya ambil kembali. Saya akan kasih dia hadiah yang lebih besar. Rohan, saya kasihan sama kamu. Bertahun-tahun ini kamu ketemu brengsek. Kamu pasti susah. Tenang saja nanti. Kamu menikah dengan keluarga Shi, saya jamin tak akan ada yang berani sakitin kamu. Sebaliknya, saya akan pastikan kamu bahagia selamanya. Nyonya Xie itu cuma pembawa sial. Wanita kayak begitu, nggak boleh masuk keluarga Xie. Cukup urusan keluarga Xie. Nggak perlu orang lain ikut campur. Orang beruntung nggak masuk rumah sial. Ruohan, kamu orang beruntung. Kamu memang ditakdirkan jadi menantu keluarga Xie. Keluarga Zhao nggak bakal dapat keberuntungan selamanya. Nyonya Xie, dengar dulu. Nyonya Zhou, kalung yang Anda beli belum dibayar. Belum dibayar? Ziu mana, kartuku masih di dia. Nyonya, setelah Nona Lin menguras 5 juta dari kartu Anda, dia langsung ke luar negeri. Perempuan murahan. Tak sangka sudah aku waspadai siang malam, pencuri malah di dekatku. Padahal aku kasihan dia yatim piatu, aku bantu sejak SMP. Anggap dia seperti calon menantu untuk keluarga Zhao. Sungguh serigala tak tahu terima kasih? Nyonya, jangan terlalu marah. Tapi, maaf harus dibilang, Nona Liang jauh lebih baik dari Nona Lin. Dia juga perhatian ke tuan muda. Selama Nona Liang, ada keluarga Zhao aman-aman saja. Baru 2 bulan Nona Liang pergi keluarga Zhao langsung. Orang beruntung takkan masuk rumah sial Ruohan. Kamu orang beruntung. Jodohmu memang jadi menantu keluarga Xie. Benar. Liang Ruohan memang sangat baik ke Xiaoyi. Dan kini dia juga murid ahli hukum top junior, si sulung keluarga Xie. Kalau Jingyi menikah dengannya, masalah keluarga Zhao selesai. Jingyi, bukannya kau ingin menikah dengan Liang Ruohan? Aku setuju. Han Hang, ibu saya sudah setuju kamu masuk keluarga. Kita bisa bersama sekarang. Saya sudah hilangkan semua hambatan di antara kita. Tak ada lagi yang bisa halangi kita. Minggir. Han, saya sadar salah. Mau balik lagi? Kita mulai lagi? Zhao Jingyi, kamu nggak capek? Kita akhiri baik-baik. Han, aku cinta kamu. Hatiku masih milikmu 7 tahun. Kamu segitu teganya. Tenang, ibu sudah setuju kita nikah. Aku segera nikahin kamu. Kamu satu-satunya menantu keluarga Zhao. Lepaskan aku, Zhao Jingyi. Kita sudah selesai. Kenapa? Boleh Iceng antar aku ke kantor hukum. Oke, Liang Ruohan, kenapa kamu bisa sebaik itu ke pria lain dan kejam ke aku?
Kamu nggak percaya aku. Mau aku buka hati buat kamu lihat? Jangan pura-pura tulus, buka hati pun percuma. Tulusmu nggak berarti buatku. Kenapa? Han, kamu jadi asing banget. Zhao Jingyi, putus itu akumulasi kekecewaan harian cinta bertahun-tahun habis. Aku sudah beri kamu 10 kesempatan, tapi kamu nggak pernah hargai aku. Hatiku mahal. Nggak bakal aku kasih ke orang kayak kamu lagi. Cinta 7 tahun, kamu bisa buang segampang itu. Han cinta kamu 7 tahun. Kamu butuh 7 tahun, cuma buat ninggalin dia. Kamu bilang cinta dia. Tapi semua tindakanmu cuman injek-injek dia, hina dia. Kamu nggak pantas dapetin cintanya. Juga nggak layak bersama dia. Han, ayo kita pergi. Zhao Jingyi 7 tahun ini. Apa yang sebenarnya kamu lakuin? Zhao Jingyi, aku benci kamu. Paman Wang kirimkan rekaman CCTV tahun ini ke aku. Baik, aku kirim sekarang. Jingyi, aku demam. Rasanya nggak enak banget. Bisa pulang dan antar aku ke rumah sakit? Paman Wang nggak ada. Kan udah dibilang hari-hari ini sibuk, cuman demam kan minum air saja. Aku nggak benci juga nggak cinta kamu lagi. Nona Liang, kenapa kamu basah kuyup? Hujannya lebat. Kenapa nggak pakai payung? Hari ini kan pemakaman ayahmu. Mana Tuan Muda? Paman Wang, Tuan Muda, akhirnya Anda pulang. Pelan-pelan, hati-hati. Liang Ruohan. Aku kebanyakan minum, agak nggak enak badan. Bikinin aku sup penawar alkohol. Dengar nggak? Kamu tahu hari ini hari apa? Hari ini bisa jadi hari penting apa? Kamu ibu rumah tangga. Apa sih pentingnya? Nak, sejak Liang Ruohan pergi, kamu jadi murung. Ibu sedih lihatnya. Bu, aku salah sama dia. Aku memang salah. Mungkin memang salah kita. Iya. Obat Pak Wang ini oke juga. Aku minum beberapa hari. Pencernaan jadi lancar. Baguslah. Oh ya, dulu kenapa aku nggak tahu kamu bisa masak obat? Nyonya, sebelum Nona Liang pergi, dia kasih semua resep lama ke aku. Katanya resep ini didapat dari tabib tua, dimohon setengah bulan sampai rela jadi murid dadakan, baru dapat resepnya. Hanan memang perhatian. Iya, Nona Liang memang gadis baik. Iya. Dia nggak cuma sayang aku, juga sayang keluargaku. Tapi
Tapi aku malah kehilangan itu. Jingyi, ini salah Mama. Ayo kita cari dia sama-sama. Kita berdua, ibu dan anak. Minta maaf padanya. Mohon dia maafkan kita. Dulu dia sangat sayang kamu. Pasti dia bakal balik. Oke. Jaksa Liang, sebelumnya dalam wawancara, opini publik bilang Lisan dalam kecelakaan ini tidak bersalah. Boleh tanya, dasar apa Anda yakin dia bersalah? Kalau mau orang tak tahu, jangan lakukan. Setiap perbuatan pasti menyisakan jejak. Jaksa Liang, kami dengar terdakwa punya latar belakang kuat. Sebelum sidang akhir, Anda diancam anonim. Ada kabar katanya Anda mau mundur dari sidang ini. Saya tak tahu info itu dari mana. Tapi saya ingin bilang, sebagai pejabat hukum yang baik, harus melawan tekanan, tak takut yang lemah. Guru saya pernah bilang, setiap kasus yang diterima, meski sesulit apapun, jangan pernah lari. Pak Tua, murid kecilmu sudah dewasa. Iya, saya bisa pensiun dengan tenang. Maaf semua, saya masih ada urusan, saya pamit dulu. Han, aku salah. Han, sebelumnya aku terlalu sombong, narsis dan minder. Coba nutupin bakatmu. Ngekang kamu di penjara yang kubuat. Aku abaikan talentamu. Pengorbananmu buatku kupikir itu wajar. Aku salah. Rohan Jingyi benar-benar menyesal, maafin dia ya. Han, maaf. Mau maafin aku nggak? Dia siapa? Mantan pacar pengacara Liang, orang bodoh yang nggak peka. Sampai jenius hukum dikurung jadi ibu rumah tangga. Ya, dia itu orang yang buang-buang waktu pengacara Liang selama 7 tahun. Cao Jingyi penyesalan telat, nggak ada harganya. Aku bukan lagi. Dia minta maaf, langsung balikan kayak Liang Ruohan dulu. Sekarang aku nggak butuh maafmu. Han, aku tahu dulu banyak buat salah. Aku janji, kamu satu-satunya. Kalau aku ingkar, aku nggak layak hidup. Rohan, tante juga sadar salah. Salahku nggak bisa lihat yang benar. Demi Jingyi yang sampai berlutut padamu. Damailah kalian. Aku janji nggak bakal halangi kalian lagi. Kalau masih kurang puas, tante juga mau berlutut. Han, aku nggak ngarep kamu nikah sama aku. Meski kamu sama Xie Yichen, aku cuma minta boleh dampingi kamu ke depannya. Zhao Jingyi, aku sudah punya hidup sendiri dan dapat dunia yang lebih luas. Aku pasti nggak bakal balik lagi padamu. Kita udah selesai. Kalau kamu cinta aku, lepaskan aku. Han, aku bakal buktiin tekadku. Kamu nunggu aku 7 tahun. Aku bakal nunggu kamu 7 tahun juga. Han, selamat jadi jaksa. Jadi kamu udah tahu kabar ini? Kenapa nggak datang langsung ucapkan selamat? Hari ini pencapaian terbesar impianmu. Nggak boleh terganggu sama cintaku yang nggak berarti. Tapi cintamu itu kelihatan banget. Sebenarnya barusan aku hampir kira kamu mau nembak aku, mau aku kasih jawaban. Aku nggak akan pernah minta jawaban darimu. Han, aku cinta kamu. Tapi aku nggak akan pernah mengikatmu atas nama cinta. Kamu bebas lakukan apa saja. Tentu saja hidupku nggak perlu izin siapapun. Di naskah hidupku, siapapun cuma pemanis. Hidup gemilang sendirian, itu sudah pesta besar.